Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang frekuensi pernapasan, volume udara pernapasan, dan kelainan atau penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Bagaimanakah cara penanggulangannya, serta apa saja ya upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut? Yuk simak videonya sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah sebagai berikut. Pada video penjelasan materi sebelumnya, kalian sudah tahu kan bahwa bernapas itu adalah proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air. Untuk membuktikan hasil udara pernapasan adalah karbon dioksida, kalian bisa melakukan percobaan seperti ini. Menguji kandungan CO2 dalam udara hasil pernapasan dengan cara meniup air kapur. Tahapan percobaan yang dilakukan yaitu pertama, menyiapkan alat dan bahannya seperti batu kapur, air, gelas, dan sendok. Kemudian, tuang batu kapur ke dalam air, lalu diaduk. Setelah itu, tutup bagian atas gelas dengan menggunakan plastik. Dan gelas yang berisi air kapur ini kita diamkan semalaman supaya semua kapurnya mengendap. Setelah didiamkan semalaman, maka diperoleh air kapur yang bening seperti yang terlihat pada gambar nomor 5. Selanjutnya, tuang air kapur yang sudah bening ini ke dalam sebuah gelas. Tiuplah air kapur itu dengan menggunakan sedotan. Lalu kita bisa lihat perubahannya. Setelah ditiup, ternyata air kapurnya berubah menjadi keruh. Bisa kalian lihat pada gambar perbandingan air kapur sebelum dan sesudah ditiup. Pada saat air kapur ditiup menggunakan sedotan selama beberapa saat, ternyata air kapur menjadi keruh. Hal ini terjadi karena air kapur bereaksi dengan karbon dioksida atau CO2 sehingga membentuk batu kapur atau yang biasa disebut dengan CaCO3 yang menyebabkan warna larutannya semakin keruh. Adapun reaksi antara air kapur dengan CO2 adalah sebagai berikut. Untuk menguji adanya uap air dalam udara hasil pernapasan, kalian bisa coba menghembuskan nafas selama beberapa saat di depan cermin yang bersih. Setelah ditiup, terdapat uap air di cermin. Hal ini membuktikan bahwa udara hasil pernapasan kita mengeluarkan uap air. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengujian udara hasil pernapasan. Sekarang kita bahas frekuensi pernapasan ya. Pernah tidak kalian menghitung berapa kali kamu bernapas setiap menitnya? Apakah sama frekuensi pernapasanmu dengan pernapasan orang tuamu? Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi pernapasan? Frekuensi pernapasan merupakan intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara pernapasan per menit. Setiap orang memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda-beda loh. Berapa sih frekuensi pernapasan rata-rata? Apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Pada umumnya, frekuensi pernapasan manusia berkisar antara 12 sampai 15 kali per menit. Frekuensi bernapas bisa bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan jenis kegiatan atau aktivitas. Faktor yang pertama yaitu usia. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Hal tersebut disebabkan volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh bayi yang sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Jadi, pada bayi dan balita frekuensi pernapasannya lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Semakin bertambahnya usia, maka intensitas pernapasan akan semakin menurun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan.
Hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Yang keempat adalah posisi tubuh. Coba kamu amati pernapasan pada tubuhmu ketika kamu sedang tidur, duduk, dan berdiri. Pada posisi yang mana tubuh akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat? Ya, jadi pada posisi berdiri, tubuh akan memiliki frekuensi pernapasan yang tinggi. Pada saat tubuh berdiri, maka tubuh akan memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan tubuh tetap seimbang. Sejumlah energi ini diperlukan untuk mempertahankan koordinasi gerak otot yang akan terjadi pada saat berdiri. Jadi, pada saat posisi berdiri, frekuensi pernapasannya lebih cepat jika dibandingkan dengan posisi duduk ataupun tidur. Yang terakhir adalah faktor jenis kegiatan atau aktivitas. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya semakin cepat. Misalnya pada saat berlari. Pada saat berlari, frekuensi pernapasannya akan semakin cepat. Kenapa? Karena semakin banyak otot yang bekerja dan membutuhkan energi, sehingga semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan. Makanya frekuensi pernapasannya menjadi lebih cepat. Pembahasan selanjutnya tentang macam-macam volume udara pernapasan. Jadi di sini kita akan mengetahui berapa liter sih udara yang dapat kita hirup atau yang bisa kita hembuskan pada saat bernapas. Macam-macamnya ini ada 6, yaitu yang pertama ada volume tidal, kedua volume cadangan inspirasi, yang ketiga volume cadangan ekspirasi, yang keempat volume sisa atau residu, yang kelima adalah kapasitas vital, dan yang keenam adalah kapasitas total paru-paru. Volume tidal adalah volume udara pernapasan biasa. Jadi volume yang dikeluarkan oleh paru-paru pada saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Besar volumenya adalah sekitar 500 cc atau 500 ml. Yang kedua, udara komplementer atau biasa disebut dengan volume cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan atau dihirup setelah melakukan inspirasi normal. Besar volumenya adalah 1500 cc. Yang ketiga ada udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya adalah 1500 cc. Yang keempat ada volume sisa atau volume residu, merupakan volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Besar volumenya adalah sekitar 1000 cc. Yang kelima ada kapasitas vital. Ini besar volumenya adalah 3500 cc, merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Jadi kapasitas vital ini adalah penjumlahan dari volume tidal ditambah suplementer ditambah dengan komplementer. Maka besarnya sebanyak 3500 cc. Yang terakhir adalah kapasitas total paru-paru. Itu jumlahnya 4500 cc, merupakan volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru semaksimal mungkin. Nah, jadi kapasitas total paru-paru ini adalah penjumlahan dari volume residu ditambah dengan kapasitas vital, sehingga totalnya adalah 4500 cc. Nah, kalau digambarkan secara grafik, maka grafik dari volume udara pernapasan adalah seperti ini ya. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernapasan ini dapat menyebabkan proses pernapasan menjadi terganggu. Adapun beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu tuberkulosis, pneumonia, bronkitis, asma, emfisema, dan kanker paru-paru.
Tuberkulosis atau TBC merupakan peradangan dinding alveolus. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Seseorang yang menderita TBC mengalami gejala berupa mudah lelah, berat badan turun secara drastis, demam, berkeringat pada malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Untuk mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin melalui imunisasi BCG pada saat balita. Sementara penanganan yang dapat dilakukan pada penderita TBC adalah dengan pemberian obat jenis isoniazid, rifampicin, dan lain-lain. Pneumonia. Pneumonia merupakan radang paru-paru pada bagian bronkiolus dan alveolus. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Peradangan pada alveolus menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantong alveolus, sehingga proses difusi pada alveolus menjadi terganggu. Gejala yang dialami penderita yaitu batuk berdahak, sesak napas, sakit pada bagian dada, dan demam. Penyakit ini bersifat menular melalui batuk atau bersin. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin IPD, sedangkan penanggulangan atau penanganan bagi penderita pneumonia yaitu dengan diberikan antibiotik dan obat-obatan jenis ampicillin dan lain-lain. Bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan yang terjadi pada tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini menyebabkan adanya lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderita menjadi sesak napas. Gejala yang dialami yaitu batuk yang dalam, dahak abu-abu kekuningan yang keluar dari paru-paru. Asma. Asma merupakan gangguan pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan, sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas. Asma dapat disebabkan oleh alergen yang masuk ke tubuh. Alergen ini dapat berupa asap rokok, debu, ataupun rambut halus. Gejala yang dialami biasanya mengalami kesulitan bernapas dan sesak napas yang disertai bunyi. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan cara menghindari alergen. Apabila terjadi serangan asma, dapat dilakukan penanganan menggunakan alat bantu inhaler yang disemprotkan melalui mulut. Emfisema merupakan penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan alveolus berupa hilangnya elastisitas alveolus. Penyakit ini disebabkan oleh asap rokok, polusi udara, ataupun asap. Gejala yang dialami berupa sulit bernapas, batuk kronis, dan sesak nafas. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan tidak merokok serta menghindari polusi udara. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan terapi paru, terapi oksigen, operasi pengurangan volume paru-paru dengan mengangkat bagian paru-paru yang mengalami kerusakan, dan transplantasi paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat karsinogenik seperti asap rokok, debu asbes, dan udara tercemar. Penderita kanker paru-paru akan mengalami gejala seperti batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas pendek, serta sakit pada bagian dada. Penyakit ini bersifat tidak menular tetapi dapat menyebabkan kematian. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan tidak merokok dan menghindari asap rokok. Penanggulangan penderita kanker paru-paru dapat dilakukan dengan operasi pengangkatan sel-sel kanker. Selain itu, dapat juga dilakukan radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Nah, itu tadi beberapa contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Terus apa aja nih upaya yang bisa kita lakukan agar bisa menjaga kesehatan sistem pernapasan kita? Yang pertama, olahraga rutin dan teratur. Dengan aktif bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan, terutama paru-paru, akan selalu terjaga kesehatannya. Yang kedua, tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan organ pernapasan adalah merokok. Jadi, salah satu cara menjaga organ pernapasan yang paling efektif adalah dengan tidak merokok. Yang ketiga adalah memperbanyak minum air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana.
Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut, sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernapasan. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi juga sangat berpengaruh loh pada kesehatan organ pernapasan. Orang yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Yang terakhir, menghindari paparan polusi. Terus-menerus terpapar polusi bisa membuat organ pernapasan, terutama paru-paru, terganggu. Polusi bukan hanya asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, hingga bahan kimia yang terlepas ke udara juga bisa merusak sistem pernapasan. Sekian pembahasan video kali ini. Agar kalian lebih memahami, yuk coba jawab 2 soal berikut. Soal pertama, apa saja faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan manusia? Soal yang kedua, sebutkan salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan beserta penyebabnya. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.